which one is harder? To do the wrong things for the right reasons, or to do the right things for the wrong reasons? Gue nggak tahu ya, apakah kemoterapi itu kalau misalnya dilakukan bakal mempengaruhi janin atau enggak. Tapi kalau misalnya lo dikasih pilihan, kanker lo bisa disembuhkan dengan kemoterapi. Tapi dengan melakukan kemoterapi itu akan berdampak ke janinnya. Will you do the chemotherapy? Jangan menganggap aku dokter, tapi depression itu adalah ketika kalian merasa meaninglessness. Jadi kayak you cannot find meanings in whatever you do gitu. Oke CVV, karena sekarang kita recordingnya 2 minggu sekali, kayaknya frekuensi kita ketemu itu atau frekuensi kita bercerita itu semakin dikit nih. How have you been Ci? Selama 2 minggu kita nggak rekaman ini Ci? Kamu tahu gak sih Hari, kayak semakin dewasa tuh kamu akan merasa bahwa time to time, life itu akan berusaha membuktikan bahwa kamu tuh salah gitu. Kayak semua yang kamu percayai sebelumnya, itu akan dikurasi oleh kehidupan bahwa enggak, Steph, kamu salah gitu. Dengan berbagai event ya Har, kayak ada yang menyakitkan, ada yang enggak, ada yang menampar, ada yang biasa aja. Tapi lately itu datangnya bertubi-tubi aja gitu. Jadi kayak tamparannya bahwa aku tuh salah dan tidak ada yang bisa disalahkan gitu. Jadi kayak kadang life just happens. Ya, it kind of ruined me ya, in a way. So I've been not so well, but I'm glad that we are talking right now. And how are you? Lucu sekali ya, karena 2 minggu terakhir juga semenjak bulan Februari gue merasa banyak sekali masalah. Atau mungkin ini ujian di awal tahun aja, yang kalau misalnya orang bilang itu kan sial itu gak dari kalender gitu kan, tiba-tiba datang nampar gitu aja. Ya mungkin itu yang gue rasain juga kali ya di 2 minggu terakhir lah semenjak awal Februari gitu. Gue kira ya awal Februari itu kan mendekati Imlek kan, gue kira wah Chinese New Year nih, New Year New Me nih bakal hoki gitu. Tapi kayaknya 2 minggu ini kok kenapa? New You, oh iya, tapi nggak hoki. Iya, soalnya gini, 2 minggu terakhir nih gue sering ketemu dokter. Gue ngebayangin ya, apa yang akan dilakukan dokter kalau misalnya dia ketemu pasien yang mungkin hidupnya itu cuman sebulan gitu. Berdasarkan vonis dia ya, berdasarkan hasil analisis dan diagnosa dia. Dia cuman punya waktu hidup gitu kira-kira 1 bulan. Gimana caranya dokter itu harus menyampaikan berita itu kepada pasiennya? Itu terbesit di benak gue ya. Gak tahu kenapa aja. Kayak gue mengamati dokter bekerja, terus susternya bekerja. Terus gue kayak kepikiran, what if bad things atau sucks things happen in life gitu. Tiba-tiba, kan gak ada yang pernah tahu gitu. Kalau misalnya lu jadi dokternya Ci, what will you do gitu? Oke, ini menarik sekali ya, because you're talking about health ya. Karena kan aku kan S1-nya farmasi. Dan sekarang aku mendedikasikan hidupku ke sebuah pekerjaan yang menolong orang kanker lah gitu. I always have a soft spot for cancer survival gitu kan. Ya always lah, whether it's kids, whether it's adult gitu. Kalau dari dokternya ya Har, aku pernah ketemu sama satu dokter. Tapi kami tidak membicarakan pekerjaan ya. Jadi aku hanya kenal sama satu dokter kanker yang tidak sengaja bahwa itu dokter kanker. Kamu pernah gak sih kalau misalnya aku sama Hari tuh mirip. Aku sama Hari tuh mirip gini. Kalau kami ke rumah makan, tiba-tiba bisa diajak ngomong siapa aja, ya kan Har? Iya. Kita bisa randomly ngomong. Bahkan dengan supir. Dan tiba-tiba kemudian tahu bahwa juga. Ya ampun, iya ini tuh siapa? Nah iya benar kayak gitu-gitu tuh. Nah, so I finally aku pernah ketemu sama satu dokter di mana dia itu pernah cerita, pokoknya dia curhat aja, kayak ada kan tiba-tiba orang yang tiba-tiba curhat sebelahmu gitu, kayak strangers to strangers gitu. Dia cerita bahwa gimana rasanya kalau misalnya kamu itu jadi pasien kanker, tapi waktu kamu tahu kamu kena kanker itu kamu lagi hamil. Dia tuh nanya, kasusnya tuh gini kayak dia tuh datang ke aku, terus dia nanya gini, udah nikah belum gitu kan, kayak biasa bapak-bapak kan gitu ya nanya kayak udah nikah belum nih gitu, terus oh belum Om, kenapa ya? Oh berarti belum punya anak ya? Puji Tuhan belum ya Om ya. Pertanyaannya gimana nih? Kepikiran dia bercanda ya. Terus dia cerita kayak oh iya, oh berarti belum tahu ya rasanya punya anak ya gitu. Tadi Om tuh mau nanya, Om tuh juga gak punya istri. Dia bilang Om tuh juga gak punya istri. Jadi Om tuh gak tahu rasanya gimana jadi perempuan yang mau punya anak gitu. Maksudnya dia tuh pengen random nanya aku gitu. Nah ternyata kasus pasien dia itu orangnya seumuran aku. Waktu tahu dia kena kanker itu, aku tuh lagi yang cewek yang di umuran aku itu lagi hamil gitu. Nah dia tuh pengen tahu perasaanku tuh kalau misalnya di situ tuh gimana. So Hari, menjawab pertanyaanmu, menurutku dokter itu juga nggak tahu harus ngomong apa. Tapi tadi menarik banget, kalau misalnya lu jadi orang yang hamil itu,
kalau misalnya lu mendengar itu tuh, kayak itu lebih menarik deh. Mungkin gue tahu ya ketika orang mendengar itu tuh seakan-akan dunia tuh hancur. Tapi kalau misalnya lu berada di posisi itu, Ci, apa yang sebenarnya Aku tidak pernah ya, belum pernah hamil dan belum pernah merasakan rasanya punya manusia dalam badanku gitu. So, but if I were in that case, aku merasa pokoknya aku bertahan sampai ada manusia lain yang bisa aku hadirkan di dunia. Kayaknya ya, kalau dalam posisi itu. So, aku aja nggak pernah tahu bahwa apakah aku ingin memiliki anak, apakah nanti aku akan bisa punya anak dan segala macam. Aku nggak pernah mikir ke sana. Tapi in the case kalau misalnya udah ada kehidupan dalam badanku dan aku tahu bahwa itu tanggung jawabku, kayaknya aku akan justru punya satu fokus untuk diperjuangkan gitu. I know how hard it is for cancer ya. Kayak aku berinteraksi dengan sangat banyak orang yang kena kanker gitu. So I know how hard it is for them. But you know, if that is the case for me, I think sometimes ya, tahu nggak sih kayak yang tersulit menjadi pasien kanker itu adalah karena dia tuh nggak punya lagi yang diperjuangkan. Tapi kan jadi kanker kan kadang masih bisa curable gitu, kemoterapi misalnya. Oh iya, masalahnya bukan masalah bisa sembuh atau enggak, tapi sebagai pasien kankernya yang berat buat mentalnya itulah dia kehilangan segalanya, kayak kehilangan harapan, kayak begitu dia kena kanker tuh kebanyakan orang, makanya pengobatan kanker itu kebanyakan itu nggak cuma kankernya. Tapi ada pengobatan mentalnya juga. Ada pengobatan nah itu. Nah yang berat itu adalah mentalnya sebetulnya. Meskipun ada yang kemudian kayak bisa bounce back gitu ya kayak I don't care, everybody dies every day gitu ya. Kayak I will just live my life. Ada. Tapi it's very rare. In that case, if that happens to me, I think I have reason to stay alive. Questions. Gue nggak tahu ya, apakah kemoterapi itu kalau misalnya dilakukan bakal mempengaruhi janin atau enggak. Tapi kalau misalnya lo dikasih pilihan, kanker lo bisa disembuhkan dengan kemoterapi. Tapi dengan melakukan kemoterapi itu akan berdampak ke janinnya. Will you do the chemotherapy? No. It's very easy choice for me. Why? Ya itulah bedanya cowok sama cewek Har. Jadi kalau ini tuh it's in the gene. Believe it or not, it's in the gene. Bayangin Ci. Kalau misalnya lu sembuh, tapi satu janin terkorbankan. Tapi kalau misalnya lu hidup, lu bisa menghadirkan lebih banyak manusia lagi yang mungkin menjadi calon presiden selanjutnya. We never know. Iya. Tapi kenapa gitu mengorbankan satu demi banyak kemungkinan lainnya lagi? Itulah bedanya cara pikir laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu adalah survival in the long run. Kalian tuh bertugas untuk menjaga adanya manusia di muka bumi ini, gitu kan? Itu cara pikir laki-laki, which is memang harus kayak gitu karena kalau semua cara pikir kayak perempuan nanti nggak nambah gitu. Nah, sedangkan perempuan itu melindunginya sudah ada. Iya, itu cara pikir ya. Jadi buat aku di posisi itu gampang banget jawabnya justru. Bukannya aku nggak mau survive ya Hari. Tapi ada alasan yang lebih besar yang bisa membuat aku lebih bahagia kalau itu yang diperjuangkan daripada aku memperjuangkan survivalku aja gitu. But you will lose a lot of things. Bedanya. Tapi lu mengorbankan sangat banyak hal dong. But for something so great ya. Ya tapi kalau misalnya menurut lu itu benar, tapi menurut orang lain itu salah, terus kayak gimana dong? Mana nih yang benar atau mana yang salah? Makanya kan aku ngomong kemarin sama kamu kayak, which one is harder? To do the wrong things for the right reasons, or to do the right things for the wrong reasons? Buat aku mengorbankan kehidupanku sendiri itu terasa seperti doing the right things for the right reasons. Kalau misalnya kayak gitu berarti nggak ada dong pertanyaan yang kayak lu bilang tadi, doing the right thing for the wrong reasons. Ada. Kalau aku sih melihat wrong things itu adalah ketika collateral damage-nya tuh banyak ya. Menurutku tuh gini, kalau misalnya if we have to choose which one is harder, doing the wrong things for the right reasons or doing the right thing for the wrong reasons, menurutku gini Har, misalnya kayak doing the wrong things for the right reasons itu adalah misalnya kamu nyuri untuk survival anakmu gitu misalnya. So it's quite clear ya kayak wrong things for the right reasons. Nah itu apakah itu lebih mudah dibandingkan misalnya doing the right things for the wrong reasons itu misalnya kayak kebanyakan orang sekarang yang bekerja seperti zombie to survive gitu.
doing the right things kan kerja ya. Maksudnya kan ya kita semua harus berpenghasilan gitu misalnya doing the right things gitu. But for the wrong reasons itu kayak ya gak ada alasan gitu. Kayak ya just survive gitu. So doing the right things tapi kosong gitu. Sedangkan kalau yang mencuri itu kan doing the wrong things. Tapi dia merasa dia alive gitu. Kayak aku punya sesuatu yang aku perjuangkan gitu. So which one is harder? Kalau misalnya diskusinya seperti itu, bukannya itu sangat subjektif banget ya? Mungkin kalau misalnya gue bilang orang yang mencuri itu adalah tetap salah, karena kan sebenarnya ada hal lain yang bisa dilakukan gitu untuk survive gitu. Kenapa harus mencuri? Mencuri itu kan merugikan orang lain gitu. Iya. Aku tidak ngomongin soal benar atau salahnya, tapi kayak buat orang yang nyurinya itu dia kayak punya alasan, kayak dia kayak punya drive gitu. Nggak anak gua harus survive. Meskipun benar atau salah, memang cara pikirnya salah ya. Tapi maksud gua he has reasons gitu. Ditanya itu, oh ini buat anakku. Tapi ketika ditanya kamu kerja buat apa? Nggak tahu. Nah, mana yang lebih berat? Kalau menurut gue bukan di masalah benar atau salahnya Ci kalau kayak gitu. Pertanyaannya adalah lu lebih pilih mana? Melakukan sesuatu dengan alasan yang dengan makna yang bagus atau melakukan sesuatu itu tanpa makna gitu. Nah, itu tuh pertanyaannya. Betul. Karena itu bukan soal benar dan salah lagi. Karena benar dan salah itu perspektif kan. Betul. Berarti yang harus dinilai itu reasons-nya gak sih? Gitu ya Har. So benar dan salahnya udah gak bisa dilihat ya. Karena menurut gue itu subjektif banget Ci. Yeah, I think if I have the reasons, I can bear all the consequences ya. Kayak if you know the why, kayak you can bear all how gitu. Kalau misalnya pilihannya adalah better mana, kayak melakukan sesuatu dengan alasan atau tanpa alasan. Of course dengan alasan ya Har. Iya. Kayak you know, for the last 2 weeks I was depressed. Like I know how hard it is to live without meanings gitu. Kayak ketika kamu merasa hidup nggak ada alasan, nggak ada tujuan gitu, man. Ingat gak Ci satu episode di mana kita pernah ngebahas tentang hope atau harapan gitu. Satu-satu hal yang bikin kita bisa bertahan survive ketika kita mengalami depresi, tekanan, cacian, cobaan, itu tuh harapan loh. Menurutku tuh sangat menyenangkan ketika kita masih bisa mempertanyakan mana yang benar, mana yang salah ya. Kayak tadi, kayak masih bisa berdebat gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Dan kemudian masih bisa mencari pembenaran dan kemudian masih bisa mempersalahkan sesuatu gitu. Itu hidup tuh sangat menyenangkan dari titik itu. Apalagi ketika kita bisa mempertanyakan kayak, tapi kamu punya alasan yang lakuin itu. I think that is the best kind of life ya Hari. Kayak, like you have something to fight for gitu. Nah, depression itu, jadi ini secara garis besar ya. Jadi jangan menganggap aku dokter. Tapi depression itu adalah ketika kalian merasa meaninglessness. Jadi kayak you cannot find meanings in whatever you do gitu. Tapi kalau anxiety itu lebih kayak fear of what's coming next, of uncertainty. So kadang-kadang orang memang itu sangat mirip. Memang biasanya terjadi bersamaan, tapi ada bedanya sebetulnya. So usually I was always in anxiety lah. I was always anxious gitu. Tapi lately I know that I wasn't anxious, I was empty. So I know that it was depression lah gitu. Nah betul. Jadi karena aku udah pernah depresi juga sebelumnya. I mean this is not the first time. So I know how to survive it gitu. Aku melibatkan diriku pada apa yang membuat aku merasa hidup ya. Kayak meskipun biasanya kayak hal-hal itu membuat aku merasa hidupnya kayak 100% gitu. Tapi kemarin-kemarin itu membuat aku merasa hidup setidaknya 2% lah gitu. Kayak ada sesuatu yang bisa jadi pegangan gitu. Yang aku rasakan sebelumnya itu kayak gini Har. Jadi kayak aku tuh jalan di lorong. I was walking in a tunnel gitu ya. Kayak a very dark tunnel. Satu-satunya. Jadi aku tuh nggak punya arahan jalan kemana. Satu-satunya yang buat aku tetap berjalan adalah aku mendengarkan suara orang-orang yang aku pedulikan atau aku sayang di ujung sana gitu. Kayak aku mendengarkan suara mereka gitu. Jadi kayak aku tetap berjalan gitu. Kayak oh there is someone. Kayak there is hope gitu. Kayak akan ada orang yang nungguin aku. Aku jalan itu akan ada artinya karena di ujung ada yang nungguin aku gitu. Kayak rasanya tuh kayak gitu. Kayak bisa-bisa yuk jalan. Jadi kayak tetap jalan selangkah gitu. Nah so I believe kayak harusnya ketika aku ketemu sama mereka there is light. There must be a light. So I keep walking until one day jadi sebetulnya gini, kalau kalian merasa hidup tuh lagi down spiraling down gitu ya.
itu tuh biasanya gini. Jadi kayak ada sesuatu yang terjadi yang besar ke kalian, dek gitu ya. Nah, misalnya terjadi bertubi-tubi, jadi kalian tuh terus mulai kehilangan stabilitas untuk hidup, untuk makan, untuk tidur, semuanya mulai turun. Terus kualitas kesehatan fisiknya tuh mulai turun, dan karena kesehatan fisiknya mulai turun, terus pikirannya makin turun, terus kayak gitu terus. Jadi kayak itu yang kemudian membuat orang tuh depres gitu. Nah, makanya ketika kalian merasa down, itu yang harus dilakukan pertama adalah punya jadwal untuk memaksa diri tetap pegangan gitu loh, hari kayak aku harus tetap makan jam segini sampai jam segini. Aku harus tetap mandi jam segini sampai jam segini. Aku harus tetap tidur gitu. Nah, itu tuh penting banget. Itu kayak ini break terdengar the sangat bad habit gak sih kayak? Iya betul. Itu adalah karena susah banget, Hari. Kalau kamu lagi depres tuh kayak bangun aja tuh berat banget. Tapi harus paksakan. Nah, itu yang aku lakukan kemarin. So I just keep the survival method gitu ya. And keep listening and keep exposing myself to the people that I care. Terus sampai akhirnya setelah sekian lama kan badanku mulai sehat gitu ya, kayak tidurnya mulai teratur, makannya mulai teratur gitu. Dengan kesehatan badan itu kan mulai, ya kimianya mulai bagus lah gitu. Nah akhirnya kayak lately aku tuh bisa merasakan kehangatan itu lagi, kayak I feel the warmth creeping in me again. Jadi kayak aku juga nggak tahu ya, tapi rasanya tuh kayak misalnya kalian tuh jalan di tunnel, you're walking in the tunnel, and then you feel the warmth. Nah, yang aku rasakan itu adalah, loh kok aku ngerasakan kehangatannya tuh di belakangku ya gitu. Kayak in my back, at my back gitu. Ketika aku journaling, aku tuh baru sadar bahwa ternyata, oh selama ini tuh aku tuh jalan, I was walking in the tunnel, tapi aku jalan tuh mundur, Har. Iya, jadi aku mendekati suara itu, tapi aku tuh jalan tuh mundur. Makanya itulah kenapa aku jalannya jatuh-jatuh. Terus kayak, dan aku gak bisa ngelihat lightnya itu karena I keep staring to the past loh. Kayak aku tuh hanya menatap apa yang terjadi sebelumnya tanpa berusaha untuk melihat apa yang bisa terjadi setelahnya gitu. So ketika aku merasakan kehangatan itu ya, so I realized that, oh my god, I was so wrong. Kayak aku tuh melihat ke arah yang salah gitu. Dan kemudian ketika aku sadar bahwa, oh I just need to turn around. Apa yang ngebedain lu dengan orang-orang yang di luar sana mungkin ketika mereka menghadapi depressions, mereka itu malah self-harm atau mungkin memutuskan untuk end their life? Usually karena gak ada suara di ujung sana ya, Hari. Suara di ujung sana kan sebenarnya subjektif kan? Ide lu bisa mendengar atau enggak? No. Dari sekian ribu cerita depresi yang aku dengar, orang yang tidak menyerah itu adalah karena dia percaya, dia ada orang yang megangin dia gitu loh. Kayak dia merasa ada suara di ujung sana yang masih nungguin dia. Gimana cara merasakan itu? Kalau memang kamu bukan tipe yang, maksudnya kan gini ya, aku tuh udah pernah melewati itu sehingga aku tahu bahwa aku harus menolong diriku sendiri, kayak ada usaha itu. Tapi memang kalau orang yang belum pernah, itu memang harus orang yang peduli sama dia yang reach out, Har. Kalau nggak ada orangnya? That is why it gets very severe. That is why orang bilang bahwa ya sekarang if you see the data, people don't kill themselves because of starving ya. Sejarah cerita manusia tuh sering banget kelaparan loh. Tapi manusia survive selama sekian juta tahun gitu. Jadi kelaparan tuh bukan sesuatu yang membunuh manusia. Sesuatu yang membunuh manusia itu adalah ketika dia merasa eksistensinya tidak ada artinya lagi dan tidak ada yang peduli lagi. So loneliness is actually killing you. Yeah. If you're listening to this and well you're struggling to get someone, or you feel that there is no one reaching you out, you know that you are listening to this. So please try to expose yourself lah. Gitu. Kayak I know that it feels impossible. I know. Kayak aku tuh tahu banget rasanya kayak nobody cares for what gitu. But what if you're wrong? What if like someone is actually trying to reach you out but you are just too blind to see? Ya, kadang kita terperangkap dalam kepala kita sendiri untuk melihat bahwa ada orang yang berusaha banget untuk reach out gitu ya. Tangannya udah terulur sekian lama tapi we're just like, enggak, aku tuh gak mau tanganmu, aku maunya kamu gendong aku gitu. Kayak kita tuh kadang terlalu egois dengan kepala kita sendiri sehingga kita gak bisa melihat bahwa just look around you lah. I think there must be someone I think. So mungkin buat teman-teman yang ngedengar episode kali ini, mungkin ini terasa sangat berbeda kali ya. Jadi iya benar kata lu, ketika orang depression itu satu-satunya hal yang mungkin bisa membuat orang itu melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan adalah mungkin loneliness kali. Benar kata lo. Hal yang membunuh kita itu loneliness.
Berarti kalau misalnya seperti itu, ketika kita depressed atau ketika kita merasa lonely dan ketika kita pernah memikirkan untuk melakukan hal-hal bodoh misalnya, kita harus berusaha untuk memutuskan rantai itu dulu gak sih? Memutuskan rantai pikiran itu, pikiran di mana tidak ada lagi orang yang pedulikan kita, tidak ada lagi harapan, gak ada alasan buat survive. Itu kita harus putuskan dulu gak sih? Betul. Tapi kan kalau misalnya aku jawab gini, orang akan kayak ya ngomong gampang gitu. Nah gini. Iya benar. Aku kasih triknya. So kalau kamu, jadi aku pikir tuh ini hanya risetku ya Hari, atau dari pengalaman pribadiku. Tapi kemudian seiring kita udah bertahun-tahun riset kan, terus kemudian kayak dari pengalamanku, dan kemudian aku riset lagi. Ternyata ada benarnya. Jadi ternyata apa yang aku lakukan kemarin tuh kenapa aku bisa survive itu karena ternyata secara saintifik tuh terbukti benar. So kalau kalian nonton di Netflix, judulnya Stats kalau nggak salah, dia itu psychiatry ya. Jadi dia bilang yang bisa aku kasih ke orang yang lagi depres, nomor 1 itu adalah ada 3 hal yang harus kamu perhatikan, yang harus kamu ubah, yang bisa kamu kerjakan saat ini juga. Apa itu? Dan dia itu selalu menyarankan ke semua pasiennya dia. Apa itu? Nomor 1 adalah tidurmu. Kalau kamu nggak bisa tidur, nomor 2 adalah workout. Dan nomor 3 adalah makan. Jadi ini adalah 3 hal yang bisa dilakukan untuk nge-break chain itu ya? Nge-break rantai pikiran itu? Bukan masalah langsung break ya Har. Tapi ada 3 hal yang bisa kamu pegang. Karena udah nggak ada lagi hal dalam hidupmu yang kalau kamu depres tuh udah nggak ada lagi Har. Kayak bener, salah, subjektif itu udah nggak penting semuanya. Kalau depres tuh udah kayak kenapa sih kita harus hidup? Kayak pertanyaan tuh itu doang gitu. Nah, tapi itu tuh adalah karena badannya tuh juga nggak sehat gitu loh. Kayak semua hormon yang ada di dalam badannya, chemistry itu semuanya tuh hancur berantakan. Jadi satu-satunya cara kita menolong diri sendiri adalah dengan memiliki sebuah pegangan yang bisa dilakukan dan ada jadwalnya dan bisa kerasa impactnya gitu. Misal kamu mengekspos dirimu ke matahari gitu ya, kan kerasa impactnya loh. Gak mungkin kamu ke matahari terus kedinginan gitu kan. Maksudnya kan impactnya tuh terasa gitu. Nah terus kemudian kalau kamu makan ya tolong makan yang sehat ya. Ini juga makan jangan sembarangan gitu. Biasanya tuh di situ masalahnya. Kayak dia makan apapun yang dia mau gitu. Makannya coklat, terus makannya kopi. Nah itu yang semakin hancur. Nggak sesulit itu kok menemukan informasi makanan apa yang sehat. Nggak sesulit itu sekarang. Sama yang terakhir adalah tidur. Kalau memang you are under prescription gitu ya minum obatnya supaya tidur. Makanya nomor 1 yang biasa dikasih oleh psychiatry itu biasanya obat tidur. Dan orang tuh biasanya sebel karena aku jadi tidur terus. Loh sebentar, loh badanmu itu butuhnya tidur. Badanmu lo capek. Nih Har, kalau kamu tuh lagi depres ya, kamu capek tidur, bangun tidur lebih capek. Karena pernah cerita ya. Iya benar. Ya karena sepanjang tidur otakmu tuh nggak berhenti. Dan kalau kalian tahu ya, otak itu memakan energi paling besar sebadan loh. Nih ya benda terkecil ini tuh memakan energi paling besar sebadanmu. Makanya kalau kalian habis ujian lapar, itu aja. Kayak habis ujian keras gitu, itu lapar banget karena memang semua energinya buat mikir gitu. Jadi itu 3 hal yang bisa kita lakukan untuk meng-restart tubuh kita itu untuk feel a little bit better. Tapi lo percaya gak sih Ci kalau misalnya kita mau mencoba keluar dari depression, itu kita nggak bisa langsung kayak misalnya kita mencoba 3 hal ini seminggu lagi kita bakal feeling energetic atau itu kadang gue mikir ya untuk bisa survive itu at least kita cuman perlu 1% lebih better dari sebelumnya. Jadi it takes time gitu, berproses gitu. Lu nggak bisa expect incremental growth gitu. Iya, biasanya tuh orang tuh ya kalau yang melakukan pengobatan itu biasanya tuh stresnya di situ karena dia merasa pengobatan mental itu sama kayak pengobatan flu gitu. Kayak begitu lu minum 1 obat besoknya demamnya turun atau bahkan langsung turun saat itu juga, atau misalnya langsung kerasa gitu, oh hidungnya nggak mampet lagi gitu ya. Apalagi obat-obat zaman sekarang kan kayak bekerja efektif dalam 24 jam gitu kan selalu tagline itu. Gue kan ngerti ya. Nah masalahnya adalah kalian tuh nggak sadar bahwa sudah seberapa lama sih kalian mengabaikan kesehatan mental kalian gitu loh. Dan ketika itu broken, hancur gitu, terus kalian berharap itu balik besoknya gitu, kayak itu nggak adil nggak sih buat badan kalian? Misalnya lu merasa lu sayang sama orang gitu, tapi setiap hari lu gebukin dia gitu, kayak terus one day lu merasa kayak oh my god, I think I love you gitu ya. Terus kayak lu berubah, tiba-tiba lu beliin dia makanan gitu. Nah terus lu berharap kayak aku udah beliin lu makanan, lu harusnya tahu dong gue sayang sama lu. Terus jadi dia kayak
gue masih memar nih. Gimana dong, kayak lo berharap gue berubah gimana gitu. Nah menurut gue sama, kayak selama ini tuh kita tuh membiarkan pikiran kita tuh digebuki gitu ya, tanpa kita pernah tahu cara untuk istirahat atau unplug atau menjauh dari sumber-sumber penyakit distraksi. itu, atau bahkan atau sekedar meditasi gitu ya, untuk tahu bahwa gue lagi ngebukin diri sendiri nih gitu. Kadang-kadang kita ngebukin diri sendiri, terus untuk kemudian sadar bahwa ya istirahat loh gitu. Kapan gitu. Nah karena kita gak pernah melakukan itu, terus kemudian kayak one day kita sadar, oh ya ampun aku sakit ya, oke aku minum obat, terus iya sembuh loh besok gitu. Nah please kayak kalau aku gini ya, ceritaku kemarin itu tuh memang I have like mini episode, tapi itu kan karena aku sudah berkali-kali jatuh ya, sehingga aku tahu patternnya, dan dalam tanda kutip aku dalam tanda kutip bisa menolong diriku sendiri gitu. Tapi juga karena kemarin tuh nggak gede-gede banget gitu masalah-masalahnya gitu. Tapi kalau memang masalah kalian gede banget dan kalian nggak pernah tahu itu tuh depression bahkan, atau bahkan kalian nggak tahu apa yang harus dilakukan, I would say expect minimal 6 bulan sebelum kalian merasakan sesuatu. Jadi aku nggak mau kalian terlalu berharap terlalu tinggi juga gitu ya. Kayak kadang orang pasti kan butuh waktu. Oke, berapa lama gitu. Nah aku akan bilang tunggu 6 bulan sampai kalian tanpa sadar kalian merasakan sesuatu gitu. Mungkin episode kali ini itu buat orang-orang yang sedang mengalami masalah yang kita nggak pernah tahu kapan akan muncul gitu. Masalah-masalah yang mungkin datang ke kita itu bertubi-tubi sehingga kita lengah dan kita nggak tahu harus ngapain. Tapi mungkin satu hal yang bisa gue bilang ya, ketika kita punya masalah, ketika kita udah merasa kita udah nggak punya harapan lagi, ataupun nggak punya alasan lagi buat survive, kalau misalnya at least kalian bisa survive, bakal ada lebih baik lagi kemungkinan yang mungkin akan kalian lihat dibandingkan kalian memutuskan untuk melakukan hal yang sebaliknya. Iya, lakukan apapun untuk survive. Gini. Kamu tahu gak sih, kayak aku tuh ya selama 100 episode kemarin, aku tuh nggak tahu loh sebetulnya meskipun kita udah riset sekian lama ya, karena aku tuh masih belum nemuin kayak apa sih sebetulnya yang bikin quarter life crisis tuh berat banget, ngerti gak sih, kayak kenapa kita tuh berusaha untuk memecahkannya 100 episode aja kita masih gak pecah-pecah gitu maksudnya. Kayak kenapa gitu kan, aku mikir terus ya. Karena masalah itu silih berganti dan berubah. Karena aku merasa ya meskipun masalah silih berganti dan berubah, tapi ada satu hal yang gak akan pernah menjadi mudah dalam hidup manusia. Apa itu? I think the hardest thing in life is to make decisions. Make decisions. Benar. Yeah, I think that is the hardest thing in life. Kayak mau lu di umur berapapun, lu mau masalahnya kayak apapun, kondisi lu apapun, the hardest thing is to make decisions. Karena menurut gue itu nggak ada sekolahnya. Kayak siapa yang pernah ngajarin lu mana yang paling benar, mana yang salah? Bahkan tadi kayak debat gue sama Hari aja nggak ada ujungnya gitu. Kayak kalian pasti di pertama-tama pusing kayak kenapa ya? Tapi meskipun iya bener iya salah, tapi kayak oh iya bener juga, nggak ada yang bener salah gitu. Semua tergantung subjektif, semua tergantung subjeknya, semua tergantung konteksnya. Dan kemudian apalagi ketika udah nggak ada yang bener salah, terus kalian harus ngambil keputusan dari situ, ngerti gak sih? Nah terus dari depresi itu kayak dari kekosongan itu lo harus mengambil keputusan. Itu tuh susah banget gitu. So itulah kenapa tadi aku bilang kalau memang kalian tuh lagi kosong kayak Hari bilang kayak let's survive gitu. Nah kalian nanya gimana caranya gitu, just listen to us gitu ya, kayak dengerin aja tadi yang kami bilang, lu makan yang bener paksakan, lu keluar paksakan, sama lu coba tidur gitu. Coba tidur. Itu dulu deh. Karena aku tahu bahwa ketika kita depres, itu tuh kita tidak dalam mental state yang kuat atau tahu untuk apa yang harus dilakukan. Nah tapi kalau ada 3 hal yang aku merasa tidak akan pernah salah ya dalam tanda kutip, itu adalah work out, eat well, and rest. So depression itu bukan sesuatu yang cuma bisa terjadi untuk orang-orang yang sudah berumur, tapi itu bisa terjadi untuk siapa saja di segala usia gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin merasa sedang banyak keresahan, sedang banyak masalah atau depressions, come on, let's survive together gitu. Dan mungkin itu aja buat episode hari ini, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. And until next time, bye-bye. Bye-bye.